Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa kabarnya? Luar biasa, puji Tuhan karena kita punya Tuhan yang senantiasa mengasihi hidup kita, amin. Puji Tuhan. Mari kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk kesempatan saat ini kami boleh kembali bersama-sama berhimpun di rumah kami masing-masing untuk kami boleh memuji Tuhan, meninggikan nama Tuhan, dan sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Engkau pakai hamba-Mu yang sederhana ini kiranya menjadi alat Tuhan untuk tetap setia menyampaikan apa yang menjadi isi Tuhan bagi kami semua. Berfirmanlah Tuhan sehingga hamba-Mu hanya dipakai menjadi alat Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada saat ini, sehingga setiap firman Tuhan boleh menjadi berkat bagi setiap kami yang memberikan hati hidup kami untuk sungguh-sungguh kami mendengarkan firman Tuhan. Kami tolak segala kuasa tipu muslihat iblis dalam bentuk apapun yang mencuri kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, keluar dari hati dan ruangan ini. Saatnya Tuhan kami akan mendengarkan firman Tuhan dan kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Minggu kemarin kita baru saja merayakan Paskah atau kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Meskipun kita merayakannya dalam kesederhanaan, kita merayakan Paskah hanya bersama dengan keluarga di rumah kita masing-masing. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, kebangkitan Tuhan Yesus adalah dasar tegaknya iman kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Seandainya jika Tuhan Yesus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah harapan para murid pada waktu itu. Seandainya Tuhan kita Yesus Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah pengharapan saudara dan saya. Seandainya jika Tuhan Yesus tidak dibangkitkan, kuasa dosa dan maut masih menguasai hidup saudara dan saya. Olehnya pada saat ini kita patut bersyukur dan bersuka cita karena Tuhan yang begitu mengasihi kita, Tuhan yang sudah bangkit dari antara orang mati. Karena Tuhan kita adalah Tuhan Yesus yang hidup dan Tuhan yang berkuasa. Amin. Sebagai bukti kita bersyukur kepada Tuhan, kita harus memberi makna terhadap kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Mari kita membuka firman Tuhan dalam Matius pasal yang ke-28. Matius pasal yang ke-28 ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Konteks daripada firman Tuhan, Lembaga Alkitab Indonesia menulis kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju, dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu
dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal itu kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa." Ayat yang ke-15. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada saat ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kebangkitan Kristus bagi kita adalah harapan. Kebangkitan Kristus bagi saudara dan saya adalah keselamatan. Kebangkitan Kristus bagi saudara dan saya adalah sukacita dari penebusan. Harapan dalam kebangkitan Tuhan Yesus Kristus mengajak saudara dan saya untuk bisa memaknai kehidupan kita. Harapan dalam kebangkitan Tuhan Yesus Kristus mengajak saudara dan saya saat ini untuk bisa memaknai tugas-tugas kita, memaknai kehadiran kita di tengah-tengah dunia ini. Kita lihat ketika Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur Yesus pada waktu itu. Mereka menuju ke kubur, mereka dengan keadaan kondisi sedih dan berduka cita karena melihat kenyataan Yesus sudah mati dan dikuburkan. Mereka tidak membayangkan bahwa Tuhan Yesus akan hidup. Mereka tidak memiliki harapan bahwa Tuhannya, Tuhan Yesus akan bangkit. Karena apa yang telah terjadi di Golgota menghilangkan semangat para perempuan, menghilangkan harapan para perempuan pada waktu itu. Bagaimana Yesus menderita, bagaimana Yesus disiksa, bagaimana Yesus mengalami berbagai macam penderitaan terjadi di Golgota. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus memberi harapan baru. Sebab kubur telah kosong dan Tuhan Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Seorang malaikat menyampaikan kabar bahwa Tuhan Yesus yang disalibkan itu sudah bangkit. Dalam ayat yang kelima, coba perhatikan. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu." Kemudian ayat yang ke-6, "Ia tidak ada di sini, sebab ia sudah bangkit. Sama seperti yang telah dikatakannya, mari, lihatlah tempat ia berbaring." Para perempuan diminta untuk melihat sendiri tempat Tuhan Yesus dibaringkan pada waktu itu. Dan ketika para perempuan melihat di mana Yesus dibaringkan pada waktu itu, mereka sudah tidak melihat mayat Tuhan Yesus di sana. Tuhan Yesus sudah bangkit, Tuhan Yesus sudah hidup. Amin. Bukti kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus itulah yang membuat harapan para perempuan berubah total. Sebelumnya mereka datang ke kubur Tuhan Yesus dengan hati yang dirudung pilu, dengan hati suasana duka cita. Tapi kemudian membuat mereka pulang dari kubur itu dengan sukacita yang besar karena Tuhan Yesus sudah bangkit. Mereka datang ke kubur dengan langkah yang lesu.
Tapi kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus membuat mereka pulang dengan berlari cepat-cepat untuk memberitahukan kabar sukacita itu kepada murid-murid Yesus. Dalam ayat yang ke-8, mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Mereka juga benar-benar berjumpa dengan Tuhan Yesus. Di ayat 9 dikatakan, tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, mereka mendengar ucapan salam dari Tuhan Yesus, "Salam bagimu." Mereka mendekati dan memeluk kaki Yesus serta menyembahnya. Artinya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus sedang meneguhkan keberanian kepada para perempuan waktu itu. Keberanian untuk menyampaikan kebenaran, keberanian untuk dapat menyampaikan kabar sukacita bahwa Tuhan Yesus yang mati telah bangkit. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, jika kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus mampu mengubah kehidupan para perempuan waktu itu menjadi saksi kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, sebaliknya para imam justru merancang kebohongan yang seharusnya para imam mampu mempertahankan kebenaran, mampu memberikan berita yang semestinya. Tapi sebaliknya, justru para imam merancang kebohongan. Sebaliknya para imam justru merancang berita bohong. Sebaliknya para imam justru menerima suap dan memanipulasi kebenaran. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, uang membuat para penjaga kubur juga tidak berani mempertahankan kebenaran yang mereka alami dan mereka lihat sendiri pada waktu itu. Kebenaran kebangkitan Tuhan Yesus dibungkam dengan ketidakjujuran oleh para penjaga kubur. Dan Matius mencatat bahwa cerita bohong tentang hilangnya mayat Tuhan Yesus tersiar terus di antara orang Yahudi. Coba perhatikan di ayat yang ke-15. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kebangkitan Tuhan Yesus bukan sekedar perayaan bagi saudara dan saya yang kita lakukan setiap tahun dengan membagi telur Paskah dan lain sebagainya, acara-acara di Paskah setiap tahun gereja Tuhan merayakannya. Kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, di mana Tuhan Yesus sudah mati untuk menebus saudara dan saya. Tuhan Yesus bangkit membawa kemenangan bagi saudara dan saya. Karena itu kita mestinya memberi makna terhadap kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus bermakna perubahan iman bagi setiap orang yang percaya. Amin. Iman yang mengubah kematian menjadi sebuah kehidupan. Peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus bermakna terjadinya perubahan iman. Iman yang mengubah kesedihan menjadi sukacita. Dan peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus bermakna perubahan iman. Iman yang mengubah keputusasaan menjadi pengharapan. Jikalau hari-hari ini ada di antara Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan siaran kebenaran firman Tuhan pada saat ini, yang sedang mengalami kesedihan, yang sedang mengalami keputusasaan karena situasi kondisi yang sedang kita alami, sakit penyakit yang tidak kunjung sembuh, usaha yang menghadapi masalah karena situasi yang terjadi saat ini sangat berdampak bagi kehidupan kita semua. Saudara harus yakin, saudara harus percaya bahwa
Tuhan Yesus yang sudah bangkit pasti memberi sukacita, amin. Pasti memberikan pengharapan, amin. Pasti memberikan jalan keluar, amin. Amin. Puji Tuhan. Setiap orang yang merayakan kebangkitan Tuhan Yesus harus memberi makna terhadap kebangkitan Yesus dengan sebuah perubahan iman. Artinya perubahan bentuk, perubahan fungsi, perubahan rupa setiap kita sebagai orang percaya kepadanya. Jadi kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus harus membawa perubahan hidup untuk saudara dan saya. Kalau dalam kehidupan kita masih ada praktek-praktek yang kotor, praktek-praktek tentang penyebaran berita-berita kebohongan, kalau dalam kehidupan kita masih ada ketidakjujuran dan segala dosa kesalahan yang masih kita lakukan dalam hidup kita, maka memaknai kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus, kita harus diubahkan dan dibentuk untuk menjadi hamba kebenaran. Bukan lagi hamba dosa, bukan lagi hamba uang, bukan lagi hamba judi, bukan lagi hamba setan, bukan lagi hamba dosa. Melainkan hamba kebenaran. Mari kita menjadi saksi kebenaran. Mari kita jangan berkompromi dengan dosa dan kesalahan. Lawanlah kebohongan dan hentikan gosip, berita-berita bohong dan menyampaikan kebenaran yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Kiranya berita kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus pada saat ini memberi kepada kita sukacita, memberi kepada kita harapan, memberi kepada kita damai sejahteranya bagi kita semua. Untuk apa? Untuk kita giat bekerja bagi Allah dengan berani tanpa takut. Untuk giat bekerja bagi Allah dengan sukacita tanpa keluhan. Untuk giat bekerja bagi Tuhan kita dengan harapan meski hidup penuh pergumulan yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Tuhan kita Yesus Kristus telah mengalahkan maut. Ia menjadi pemenang. Jangan takut menjalani hidup ini. Karena Tuhan kita, Yesus Kristus, adalah kekuatan bagi saudara dan bagi saya. Yang akan memampukan kita untuk memberi makna terhadap kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tetap tenang, tetap jaga kesehatan, dan tetap berdoa dan beribadah bersama dengan keluarga di rumah masing-masing. Tuhan memberkati firman-Nya pada saat ini. Amin. Mari kita akan berdoa, kita mengucap syukur buat firman Tuhan. Bapa dalam surga, malam ini kami sungguh bersyukur buat kesempatan di saat kami bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, meskipun hanya melalui tayangan video seperti ini. Tetapi kami membuka hati, kami meresponi dengan benar sepanjang pemberitaan firman Allah. Oleh sebab itu Tuhan, Kau lihat hati dan hidup kami malam hari ini. Kalau kami tidak mampu memaknai dengan benar tentang kebangkitan Tuhan kami Yesus Kristus, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Karena kehidupan kami terus bergelut dengan dosa dan kesalahan. Kehidupan kami bukan menjadi hamba kebenaran, melainkan hamba ketidakbenaran. Hamba yang sungguh-sungguh bertentangan dengan apa yang menjadi harapan Tuhan. Tapi kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu pada malam hari ini untuk mengingatkan kami untuk menjadi hamba kebenaran ketika kami mampu memaknai kebangkitan Kristus seperti yang Tuhan inginkan. Tanamkanlah firman-Mu malam hari ini dan biarlah firman-Mu menjadi sumber kekuatan bagi kami yang sedang menghadapi persoalan, masalah, kesulitan hidup di tengah-tengah peristiwa wabah virus COVID-19 ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang menjadi segala sumber pengharapan bagi kami, menolongnya
memberikan kemampuan. Bahkan kami berdoa kiranya Tuhan peristiwa ini cepat berlalu, memakai orang-orang yang memiliki kemampuan, yang telah bekerja dengan sekeras-kerasnya, seperti mereka sedang memperjuangkan untuk kepentingan seluruh bangsa dan seluruh negeri ini ya Bapa. Terima kasih buat firman-Mu, berkati setiap rumah tangga kami, berkati setiap pribadi, lepas pribadi, dalam perlindungan, dalam pertolongan, naungan daripada Tuhan, hidup kami mampu tetap bertahan dan menikmati pertolongan demi pertolongan Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu, kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami mempertaruhkan hidup kami selanjutnya ke dalam tangan Allah. Dan kami mohon belas kasihan Bapa di surga, yang akan terus belas kasihan Bapa terjadi atas setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Mari angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus, memberkati engkau, melindungi engkau, menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Bahkan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahteranya. Mulai malam hari ini sampai selama-lamanya Tuhan datang kali yang kedua. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan memberkati.